Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Dakwah dan Tarbiyah serta teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis 2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dakwah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khair, falahu mitlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis di atas memberikan sebuah penjelasan tentang keutamaan yang akan didapatkan bagi setiap orang yang mengajarkan sebuah ilmu atau menyeru kepada sesuatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Profesor Muhammad Quraisy mengatakan di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surat Luqman ayat 17, beliau mengatakan bahwa menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf mengandung pesan untuk mengerjakannya, karena tidak wajar apabila ada seseorang yang mengajak kepada sesuatu kebaikan namun ia tidak melakukannya. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah, menyeru, mengajak, menasehati orang lain menuju kebaikan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam menyampaikan dakwah sebagaimana hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ialah dengan melakukan atau dengan memberikan teladan atau contoh yang baik kepada orang lain. Oleh karena itu, media dakwah tidak hanya sebatas pengajian di majelis ta'lim, tidak hanya sebatas berdakwah di atas mimbar, melainkan dengan memberikan contoh tentang perilaku terpuji seperti berbakti kepada kedua orang tua, melakukan bakti sosial, rajin sholat ke masjid, ramah terhadap tetangga, di mana ketika ada seseorang seperti fulan rajin bersedekah, ketika fulanah melihat beliau sedekah, tertarik hatinya untuk bersedekah. Bisa jadi ketika ada seorang laki-laki rajin sholat ke masjid, maka ketika temannya melihat perilaku terpuji tersebut, ia jadi termotivasi juga untuk melaksanakan sholat ke masjid. Maka itu juga disebut sebagai dakwah, di mana perbuatan atau tindakan baik yang orang lakukan itu dapat memberikan pengaruh positif terhadap diri seseorang. Selain daripada itu, di era teknologi yang canggih ini juga kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai ladang dakwah, yaitu dengan membuat sebuah tulisan yang dapat memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu juga salah satu rutinitas yang dapat kita lakukan dalam menyampaikan dakwah, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa hidayah atau kebaikan itu dapat mempengaruhi diri seseorang. Maka hadis di atas memberikan sebuah keutamaan, memberikan sebuah ganjaran yang besar berupa pahala bagi orang lain yang menunjukkan kepada kebaikan setara dengan pahala orang yang melaksanakan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi ketika kita mengajak orang lain untuk sholat ke masjid, mengajak orang lain untuk mengaji, mengajak orang lain untuk bersolawat, mengajak orang lain untuk bersedekah, maka perilaku baik yang dilakukan orang lain tersebut dapat memberikan pahala, ganjaran berupa pahala terhadap diri kita juga. Oleh karena itu, semoga hadis ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.